Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga sehat dan semangat belajarnya. Kali ini kita akan belajar Rasul Allah idolaku, kisah keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan menyimak video pembelajaran ini, kalian dapat memahami dan menceritakan kembali kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta dapat menerapkan sikap keteladanannya dalam kehidupan sehari-hari. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Siapakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir dari 25 nabi dan rasul. Tidak ada nabi rasul sesudahnya. Nabi lahir di kota Mekah Al-Mukarramah pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah atau 20 April 571 Masehi. Nabi lahir sudah dalam keadaan yatim. Abdullah ayahnya telah lebih dahulu wafat. Sedangkan Nabi waktu itu masih dalam kandungan ibunya, kira-kira masih berusia 2 bulan. Abdullah bin Abdul Muttalib sebagai ayah tidak meninggalkan harta benda yang banyak. Ibu Muhammad bernama Aminah binti Wahab dari kalangan suku Quraisy yang terpandang pada saat itu. Nabi Muhammad pada masa bayi diasuh oleh Halimah. Setelah usia lebih kurang 2 tahun, Halimah menyerahkan kembali kepada ibundanya. Pada masa kanak-kanak, Muhammad kecil selalu diajak pamannya, Abu Thalib, untuk mengembala kambing. Ia senang dengan pekerjaannya dan sayang pada hewan. Karena itu, paman Muhammad sering menyebutnya si lincah yang baik hati. Pada usia muda, Nabi terkenal tabah, sabar, bertanggung jawab, bekerja keras, dan sangat jujur, sehingga ia diberi julukan Al-Amin, artinya terpercaya. Pekerjaan yang digelutinya saat itu adalah berdagang ke negeri Syam. Ia membawa berbagai jenis dagangan milik saudagar kaya bernama Khadijah. Karena kejujuran Nabi, Khadijah jatuh cinta padanya. Khadijah akhirnya menjadi istri Nabi. Pada usia 40 tahun, beliau diangkat menjadi Rasul, berdakwah mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Nabi mempunyai kebiasaan berkhalwat, yaitu mengasingkan diri dari keramaian manusia, merenung, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat yang dia gunakan adalah Gua Hira pada saat bulan Ramadan. Pada hari ke-17 dari bulan Ramadan saat itu, Nabi mengalami peristiwa yang sangat menakjubkan. Beliau menceritakan peristiwa itu. Di saat aku sedang tidur, datanglah malaikat Jibril menghampiriku seraya berkata, "Bacalah." Aku tidak dapat membaca, jawabku. Ia kembali memelukku lagi hingga aku merasa kematianku tiba. Kemudian ia melepas diriku sambil berkata, A'udzu billahi
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itulah wahyu pertama yang turun kepada Nabi. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Pada tahun 10 Hijriah, Nabi melaksanakan haji terakhir, Haji Wada. Beliau menyampaikan khutbahnya untuk selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Pada suatu hari, beliau merasa kurang enak badan. Badan beliau semakin tambah melemah. Beliau menunjuk Abu Bakar sebagai imam pengganti beliau dalam solat. Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, beliau wafat dalam usia 63 tahun. Dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi tidak pernah takut sekalipun berhadapan dengan berbagai rintangan. Ketika Nabi sedang beribadah, lantas Abu Jahal dan komplotannya datang sengaja mengotorinya dengan najis. Namun Nabi hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain terkenal jujur dan pemaaf, juga peduli dan mencintai anak yatim. Nabi pernah bersabda, An Sahli bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa syarabis sababati wal wusta wa farraja bainahuma, rawahul Bukhari. Barang siapa yang merawat dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak akan berdampingan denganku di surga. Begitulah cinta Nabi kepada umatnya, terutama kepada anak yatim. Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi dan Rasul penutup. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Karena Nabi Muhammad sebagai penutup para Nabi, maka sering disebut dengan Khatamul Anbiya, artinya penutup atau penghabisan para Nabi dan Rasul. Pelajaran yang dapat kita ambil, selalu jujur dan dapat dipercaya, selalu menyampaikan kebenaran, mengajak orang lain berbuat baik, cinta dan sayang pada anak yatim, suka bekerja keras. Baiklah anak-anak yang soleh dan soleha, waktunya mengerjakan tugas. 1. Mengapa disebut tahun gajah ketika Nabi lahir? 2. Bagaimanakah sikap Nabi terhadap orang-orang yang hendak membunuhnya? 3. Jelaskan sikap terpuji Nabi pada masa anak-anak dan pemuda. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.